3 kali sudah kami berkencan dengan mobil ini. Dari awalnya kenal dengan nama iCar O3 di Cina, tiba-tiba jadi Chery iCar O3 pas dipamerin di Indonesia. Dan sekarang namanya berubah lagi. Tapi misi kita sekarang bukan untuk mencari tahu kenapa namanya berubah-ubah, tapi untuk mengetes kelayakannya. Yes, ini adalah the phenomenal and the iconic J6, mobil listrik yang rasanya terbaik atau paling tidak yang paling menarik yang saat ini dijual oleh Chery di Indonesia. Tapi apakah benar semenarik itu sampai-sampai tanpa celah? Chery Sales Indonesia sebenarnya menjual J6 dengan harga yang nggak sampai 500 juta. Tapi untuk tipe yang kami tes ini, J6 iWD dijual seharga 558 juta. Harga segitu jelas menarik dan bikin banyak orang tidak percaya karena tampangnya yang begitu jumawa. Yang bikin makin menarik lagi adalah mobil ini tuh belum punya kompetitor langsung di kelasnya. Saat kemarin ngetes di Cina, itu tuh kesempatannya sangat amat kompak, singkat, dan ya nggak komprehensif lah pengetesannya. Terus juga kita sempat media test drive juga di Bogor waktu itu, tapi itu tuh fokusnya ke off-road. Dan sekarang adalah pembuktiannya, di mana kami ngetes dalam waktu yang panjang sekali, lalu juga sempat keluar kota, dan ya terbukti mobil ini secara handling dan suspensi itu mengagumkan teman-teman. Mobil ini tuh perangainya mobil off-road gitu ya, tapi jauh dari rasa mobil off-road kebanyakan, dimana biasanya keras atau nggak enak, jiggly, berisik gitu ya. Enggak, ini mobil yang ya secara tampilan gagah, sangar gitu ya, tapi ketika dibawa, ini mobil enak teman-teman. Premiumnya dapat berkat isolasi kabin yang sangat baik, kedap. Terus juga bantingannya, karena mobil ini adalah mobil yang monokok gitu ya, jadi terprediksi sekali. Handlingnya pun enak. Dan ya feel premiumnya meskipun harganya hanya 500 jutaan, tapi terasa sekali. Ya Chery memang apik lah dalam membuat mobil yang terasa berkualitas. Dan jangan lupa, satu hal yang penting untuk dicatat adalah ketika mobil ini, kalian harus siap jadi pusat perhatian. Iya, walaupun ini mobil gayanya boxy dan jeep banget gitu, tapi posisi berkendaranya tuh kayak sedan loh. Ya khasnya mobil dengan platform monokok sih ya. Tapi itu sukses bikin rasa berkendaranya jadi lebih meyakinkan. Nah, nyetir mobil ini juga rasanya nggak intimidatif sama sekali. Karena dimensinya kompak, wheelbase-nya juga nggak terlalu jenjang. Sama yang paling saya suka sih, ini fleksibilitasnya. Yes, sudut masuk dan keluar mobil ini cukup luas. Jadi kita nggak khawatir mentok kalau ngelewatin jalan yang hancur. Meskipun ada satu hal yang bisa bikin rasa nyetir mobil ini makin menyenangkan, adalah dari kemudahan pakainya. Karena jujur, ini gonta-ganti mode berkendaranya ribet dan berisik. Ini walaupun kita udah kecilin semua volume, tetap aja ada suaranya. Udah gitu, kalau kita mau atur pengaturan mobil ini, sampai adasnya juga nggak praktis. Setidaknya harus utak-atik layar dan bikin konsentrasi jadi terpecah. J6 yang iWD ini atau yang IWD jelas jauh lebih superior ketimbang yang RWD, yang tipe termurahnya. Ya bayangkan, ini mobil selain penggerak semua roda gitu ya, dia ditanamkan dengan motor listrik ganda di depan dan di belakang. Motor listrik ganda teman-teman. Satu aja motor listrik yang biasanya kayak RWD atau VWD gitu ya, itu tuh ya karena torsinya instan, jelas menyenangkan. Apalagi ini motor listrik ganda, kalau kita bencet gas, wow, asik teman-teman. Di mode normal sekalipun ini mobil asik dan bisa langsung ngacir. Tenaga dan torsi mobil ini memang besar. Karena ada motor listrik ganda, tenaganya diklaim tembus 277 horsepower dan torsi 220 Nm. Tentu itu jauh lebih dari cukup buat sekadar mobil perkotaan. Atau dipakai keluar kota di rute menanjak pun, tentu mobil ini bisa dinalakan performanya. Nggak cuma motor listriknya,
tapi baterainya pun bisa banget diandalkan. Chery mengklaim J6iWD ini hadir dengan baterai yang hampir 70 kWh dan bisa dibawa sampai 418 km kalau dicas penuh. Di atas kertas, efisiensi baterainya ini ada di angka 5,9 km per kWh. Tapi sayang, mobil yang kami tes ini belum diupdate softwarenya. Jadi belum ada informasi soal tripnya. Jadi kita nggak bisa tuh lihat seberapa irit mobil ini pas kita pakai jalan. Tapi kami tetap ngetes kok. Kami tes full to full di rute kombinasi. Mobil ini bisa dapat di angka 5 km per kWh. Bahkan pas kami tes bawa ke Bandung dari Jakarta, yang notabene rutenya nanjak, J6 ini masih bisa dapat di angka 4,45 km per kWh. Lumayan kan ya? Memang baterainya tergolong besar dan lebih dari cukup lah untuk dipakai sehari-hari di perkotaan. Apalagi kalau kita yang udah punya rutinitas dari rumah ke kantor, rumah ke sekolah, dengan jarak tempuh yang terukur, tentu baterai yang bisa menempuh 400-an kilometer itu lebih dari cukup. Cuma sayang untuk kita-kita yang tinggal di apartemen, tinggal di rumah yang belum ada pengecasan wall chargernya gitu ya. Mobil ini tuh ada satu hal yang rasanya menjadi kekurangan, yaitu rate pengecasan DC maksimalnya hanya 80 kW. Yang artinya sebenarnya di pasaran saat ini masih banyak mobil listrik lain yang bisa mengecas jauh lebih besar rate-nya. Salah satunya ya yang pakai platform eGMP dari Hyundai atau Kia gitu ya, yang bisa sampai bahkan 300 kW untuk ngecasnya. Mobil ini enggak teman-teman, hanya 80-an kilowatt. Jadi kalau kita lagi pakai road trip, terus pengen ngecas di SPKLU, yang biasanya ada ultra fast charging 200 kW gitu ya, mobil ini nggak bisa menikmati secara maksimal. Yang artinya juga dibandingkan banyak mobil listrik lain di pasaran, daya pengecasan mobil ini nggak sekuat mereka. Nah, bicara soal ngecas, ini mobil baterainya juga bisa kita manfaatin untuk jadi genset. Jadi, pas tuh kalau kita camping ke gunung, mau nyalain TV atau speaker atau bahkan main PS, kita bisa manfaatin listriknya dengan fitur V2L. Terus untuk urusan fitur sih, ini mobil punya ADAS. Artinya bisa menghindari tabrak depan sampai bisa nyetir sendiri dengan adaptive cruise control dan lane keeping assist. Cuma agak galak nih karakter penggunaannya. Udah gitu, jujur, kurang informatif sih di layar panel klasternya ini. Tapi kalau untuk layar yang di tengah sini nih, udah gede gini, tentu bisa banget dipakai buat ngatur-ngatur banyak hal. Bahkan dilihat aja bikin ngiler ya. Cakep banget. Dipakai buat nyetel Netflix enak nih. Memang canggih sih, minimalis sih, tapi ya dengan kokpit yang serba tanpa tombol kayak gini, itu tuh kontradiktif sebenarnya sama konsepnya mobil ini untuk off-road. Karena kita tahu kalau off-road itu kan biasanya agak harus fokus gitu ya, dan nggak pengen direbetin sama banyak pengaturan gitu, makanya mereka banyak ngasih tombol-tombol fisik. Kalau ini enggak teman-teman. Ini mobil pengaturannya semua diatur lewat head unit ini, makanya setirnya polos aja gini, cuma ada 2 tombol di sini. Sebelah kanan buat multimedia, sebelah kiri buat cruise control, dan sebelah kiri juga entah kenapa Chery mengeset untuk mengatur AC. Ini unik banget sih. Iya, menurut kami kontradiktif sih dengan konsepnya. Dan ketidakpraktisan ini bikin jadi muncul rasa love-hate atau cinta tapi benci dengan mobil ini. Udah cakep-cakep modelnya, cakep juga kemampuan off-roadnya, ribet ngatur-ngaturnya. Bayangin, kita lagi off-road terus amit-amit celaka. Pintunya susah dibuka dari luar. Atau kalau kita masuk hutan gitu, dan tiba-tiba ada binatang buas atau begal, dan kita mau ambil senjata misalnya di glove box, ribet bukanya, harus lewat head unit. Harusnya sih Chery bisa nih bikin mobil ini lebih praktis dan sesuai dengan konsepnya. Terus juga pengaturan basic di mobil ini semua serba lewat head unitnya teman-teman. Lihat semua di sini teman-teman. Untuk melipat spion bisa lewat sini, fold. Wah, ribet juga ya. Bahkan yang paling basic adalah untuk mengatur besar, kecil, atau cepat lambatnya ini wiper. Aduh, entah kenapa ya
harus lewat sini semuanya, dan itu bener-bener nggak praktis banget. Dan yang lebih mengaturkan lagi teman-teman, ini tuh karena diatur di head unit ini, bayangkan kalau amit-amit ini rusak, ya kita nggak bisa banyak mengatur hal yang basic dari mobil ini. Nah, untung yang ribet cuma supir. Kalau penumpang sih enak. Di depan ini nih, kursi penumpang dapat pendingin jok sampai fitur pijit kayak supirnya. Terus di belakang, penumpangnya juga dapat pendingin jok. Apalagi ini kabinnya lega. Udah gitu, audio sistemnya mantep. Ada panoramic roof juga di atapnya. Terus ini ada AC di belakang, ada USB, ada armrest. Penumpang belakang sih enak banget ini. Urusan bagasi juga muat banyak. Kalau kurang, nih bisa direbahin. Atau kalau buat bawa perkakas sampai casan, bisa juga nih di bawah lantainya di bagasi ini. Praktis deh. Ya secara desain sih jelas mobil ini menarik teman-teman, ikonik banget. Tapi kalau satu hal yang harus agak direvisi adalah, entah kenapa di belakang sini tuh ditaruh sebuah kotak kayak gini. Toolbox sebenarnya yang harusnya kayaknya bisa disimpan di tempat lain. Kalau kayak ngikutin Defender gitu ya, disimpan di samping kanan atau kirinya. Di belakang sini, ya orang bertanya-tanya itu tuh apa ya? Ban serep? Bukan, nggak mungkin ban serep kotak. Dan kalau kita bicara soal ban serep, mobil itu nggak punya ban serep. Agak terlalu pede ya untuk mobil yang off-road tapi nggak dikasih spare tire kayak gini atau ban serepnya. Dan bicara soal ban, satu hal yang kalau saya beli mobil ini yang akan saya ganti pertama kali adalah ini area kakinya. Dimana ini peleknya menurut saya kegedean teman-teman, ring 19. Harusnya dia pakai ring 16 mungkin, tapi dengan profil ban lebih tebal dan alur bannya dibuat AT atau MT, jadi lebih tangguh kelihatannya. Terus juga di samping sini, ini saya akan mengganti roof rack-nya gitu ya, karena ini kosmetik doang kayak gini, plastik yang nggak guna. Jadi sebenarnya modif tipis-tipis aja bisa bikin mobil ini kegantengannya lebih paripurna. Seminggu lebih bersama Chery J6 memang bikin kami merasa masuk dalam hubungan yang cinta tapi ada bencinya dikit. Love-hate relationship lah kalau kata anak zaman sekarang mah. Kenapa coba? Iya, ini mobil udah cakep banget desainnya. Fiturnya juga lengkap, akomodatif pula. Enak lagi dan pede buat dibawa kemana-mana. Tapi pengaturan fitur-fiturnya kok ya ribet ya. Udah gitu, ngecasnya harusnya bisa lebih cepat nih. Tapi dibalik itu semua, dengan harganya yang sangat masuk akal dan ketampanannya yang maksimal, membuat mobil ini menarik untuk dimiliki. Ya enggak? Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apakah sama dengan kami? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.